Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hak kekayaan intelektual yang diampu oleh Bapak Dr. Suparnyo SMS untuk memenuhi tugas mata kuliah HKI. Perkenalkan, nama saya Tisha Riadatul Ais dengan NIM 2019 20-169 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup HKI. HKI ini sendiri dulu disebut dengan sebutan HAKI, lalu berubah menjadi HKI dan berubah lagi menjadi KI. Untuk sebutannya disamakan dengan di berbagai daerah atau tempat. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Konsep perlindungan HKI. Nah, mengapa kemampuan intelektual manusia perlu dilindungi? Dalam hal ini, pada intinya, kemampuan intelektual manusia perlu dilindungi karena dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan juga biaya. Ruang lingkup HKI. Ruang lingkup HKI menjadi objek hak karena dapat beralih dan dialihkan. Beralih berarti bisa menjadi objek waris. Dialihkan berarti bisa dilisensikan, dijual, dihibahkan, dan lain-lain. Ruang lingkup HKI sendiri meliputi dua hal. Yang pertama, hak milik hasil pemikiran atau intelektual melekat pada pemiliknya bersifat tetap dan khusus atau eksklusif. Yang kedua, hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Ruang lingkup HKI. HKI bersifat abstrak, terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Contohnya, hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut HKI, bentuk jelmaannya adalah buku. Hak cipta di bidang seni disebut HKI, bentuk jelmaannya adalah lagu, lukisan, dan tarian. Hak merek merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, bentuk jelmaannya adalah merek dagang atau jasa. Lalu paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut HKI, benda material, bentuk jelmaannya antara lain TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman Coca-Cola, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan tujuan HKI. Yang pertama, untuk perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Lalu dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Yang kedua, bidang dan pengaturan HKI. Sumber hukum HKI di Indonesia sendiri ada 6, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 30 sampai 32 Tahun 2000. Prinsip-prinsip HKI terdiri atas 4 bagian, yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Nah, jenis-jenis HKI terdiri menjadi 2. Yang pertama hak cipta, dan yang kedua hak kekayaan industri. Hak cipta, objek pengaturannya, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sementara hak kekayaan industri terbagi menjadi 4. Yang pertama hak paten, penemuan di bidang teknologi, lalu hak merek, karya-karya berupa tanda, untuk membedakan dengan produk, yaitu barang atau jasa yang sejenis. Lalu rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Lalu desain industri, karya-karya berupa produk yang dapat berulang kali digunakan untuk memproduksi barang. Lalu desain tata letak sirkuit terpadu, produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dan yang terakhir, indikasi geografis.
Lalu ada beberapa konvensi internasional di bidang HKI. Yang paling mencolok adalah TRIPS atau WTO Agreement, atau biasa dikenal dengan TRIPS Agreement, yaitu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan HKI. Perjanjian ini dimulai 1 Januari berlakunya. Di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2000 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ya. Dan berkewajiban untuk mengharmoniskan sistem hukum kekayaan intelektual sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS. Tujuan umum perjanjian TRIPS yang pertama, mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, promosi lebih efektif tentang perlindungan HKI. Yang ketiga, mempromosikan atau mendorong inovasi teknologi. Lalu yang keempat, menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dengan pemakai. Ini ada beberapa konvensi. Yang pertama, konvensi di bidang hak cipta sebagai berikut. Lalu di bidang hak kekayaan industri sebagai berikut. Konvensi di bidang hak paten, di bidang hak merek. Nah, ini yang sering terjadi ya. Saat ini, untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat HKI-nya, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui HKI suatu produk. Berikut sudah saya terapkan simbol dan penjelasannya. Di sini yang paling sering terdengar di masyarakat adalah copyright, yaitu artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Ketentuannya telah diatur, ada 6 ya di situ. Lalu Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Yang kedua, semua ciptaan dan produk hak terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Lalu yang ketiga, sama dengan yang kedua, namun memiliki ketentuan. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, seperti contohnya perjanjian TRIPS tadi. Nah, hak cipta sendiri, pengertiannya telah diatur dalam pasal 1 angka 1 sampai pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penciptanya, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ini ya, sampai dengan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Selanjutnya, hak cipta atau hak eksklusif ini sendiri terbagi menjadi dua, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk, yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan yang terakhir, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, hak moral ini tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup. Tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Selanjutnya, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang memiliki hak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, sampai penyewaan ciptaan.
Hak ekonomi ini untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan pada siapapun. Lalu, hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer. Dalam hal, program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. Lalu ada hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, ini sudah saya jelaskan tadi. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, ya, ciptaan bukunya atau ciptaannya yang lain. Lalu ada pelanggaran dan penegakan hukum hak cipta. Yang pertama, pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa hak cipta diatur melalui pasal 95 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan niaga. Dan untuk gugatan tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dan berdasarkan ketentuan pasal UU HC ini diatur bahwa tindak pidana dalam UU HC merupakan delik aduan. Ancaman sanksi pidana HC terdapat dalam pasal 112 dan pasal 113. Selanjutnya hak paten. Nah, paten ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yaitu paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Subjek paten atau yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Objek hak patennya invensi yang dihasilkan oleh inventor menurut pasal 1, ya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Objek patennya berarti penemuan atau invensi di bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam dunia industri. Selanjutnya, perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut sistem konstitutif atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Jangka waktu, ya. Jangka waktunya perlindungan paten itu 20 tahun. Sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Kalau paten sederhana 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang juga. Pengalihan paten. Hak paten dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, yaitu melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Dan setiap proses pengalihan hak paten wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI. Lalu ada pemegang paten, lisensi paten. Nah, ini perbedaan lisensi biasa dan lisensi wajib. Ya. Lalu penyelesaiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat. Yang saya tutup. Terima kasih.